Pernahkah kamu terbangun di pagi hari, membuka mata, dan hal pertama yang kamu cari adalah ponsel? Kamu berniat hanya memeriksa jam atau melihat apakah ada pesan penting yang masuk. Namun, tanpa kamu sadari, jarimu mulai membuka aplikasi media sosial. Kamu mulai menggulir layar ke bawah, melihat video pendek yang tidak ada habisnya, membaca komentar orang asing, dan tiba-tiba saja, 1 jam berharga di pagi harimu menguap begitu saja. Kamu masih di atas kasur, selimut masih melilit tubuhmu, dan matahari sudah semakin tinggi di luar jendela. Rasanya tubuh seperti magnet yang menempel sangat kuat di tempat tidur, seolah-olah ada beban tak terlihat yang menahanmu untuk sekadar duduk dan melangkah kaki ke lantai. Sementara itu, di dalam kepalamu, daftar tugas yang harus diselesaikan hari ini sudah mulai mengantre. Kamu tahu kamu harus mandi, kamu tahu kamu harus belajar atau bekerja, tetapi pikiran itu justru membuatmu semakin cemas. Rasa cemas ini anehnya tidak membuatmu bergerak, melainkan membuatmu semakin erat memeluk ponselmu, mencari pelarian instan agar rasa bersalah itu hilang untuk sementara waktu. Pada akhirnya, kamu memulai hari dengan perasaan kalah, lelah sebelum bekerja, dan menyalahkan dirimu sendiri karena menganggap dirimu adalah orang yang pemalas. Namun, mari kita bicarakan sebuah kenyataan yang jarang disadari banyak orang. Kemalasan ini sebenarnya bukan karena kamu tidak berbakat, bukan karena kamu ditakdirkan gagal, dan bukan pula karena kamu tidak punya impian yang besar. Masalahnya jauh lebih biologis dari itu. Otak kita dirancang untuk selalu memilih kenyamanan instan daripada usaha yang melelahkan. Otak manusia purba dirancang untuk menghemat energi demi bertahan hidup, dan di zaman modern ini, ponsel pintar adalah sumber kenyamanan instan terbesar yang pernah diciptakan. Ketika kamu memilih scrolling daripada bangun pagi, otakmu hanya sedang melakukan tugasnya, yaitu mencari kesenangan dengan usaha seminimal mungkin. Jadi, berhenti mengutuk dirimu sendiri, karena langkah pertama untuk berubah adalah memahami bahwa kamu sedang terjebak dalam sistem yang salah, bukan karena dirimu yang cacat. Kita semua pasti akrab dengan sebuah kalimat mantra yang sangat berbahaya, yaitu, nanti saja jam 1 siang, tanggung. Kalimat sederhana ini seringkali diucapkan dengan penuh keyakinan, seolah-olah kita benar-benar akan menjadi orang yang sangat produktif begitu jarum jam menyentuh angka 1. Namun, apa yang terjadi saat jam 1 siang tiba? Kita akan melihat jam, lalu berkata lagi dalam hati, sudah lewat 5 menit, mending sekalian nunggu jam 2. Siklus menunda-nunda ini, atau yang biasa disebut prokrastinasi, perlahan-lahan berubah menjadi monster yang menggerogoti sisa harimu, hingga akhirnya tugas tersebut terpaksa dikerjakan secara asal-asalan saat mendekati tenggat waktu, atau bahkan lewat begitu saja tanpa disentuh. Penundaan yang terus-menerus ini memiliki efek domino yang sangat merusak bagi kesehatan mental kita. Setiap kali kamu menunda suatu pekerjaan, ada sebuah beban tidak terlihat yang ditambahkan ke pundakmu. Kamu tidak benar-benar menikmati waktu santaimu saat menunda. Ketika kamu bermain game atau menonton film di saat harusnya bekerja, ada suara kecil di belakang kepalamu yang terus berbisik bahwa kamu sedang melarikan diri. Hal ini perlahan-lahan membunuh rasa percaya diri kita secara perlahan, membuat kita merasa menjadi orang paling tidak berguna di dunia, dan menurunkan standar yang kita tetapkan untuk hidup kita sendiri. Kita mulai percaya pada label yang kita buat sendiri, bahwa kita adalah si penunda abadi.
Akibat dari semua ini adalah sebuah ironi yang sering kita rasakan di akhir hari. Kita merasa sangat lelah, sangat stres, dan kehabisan energi di malam hari. Padahal kalau diingat-ingat, kita tidak melakukan pekerjaan berat apapun sepanjang hari. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kita stres bukan karena lelah bekerja, melainkan karena otak kita terus-menerus memikirkan pekerjaan yang tidak kunjung dimulai. Menghindari tugas ternyata memakan energi mental yang jauh lebih besar daripada energi yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Monster prokrastinasi ini tidak hanya mencuri waktumu, ia juga mencuri kedamaian pikiranmu dan menukarnya dengan rasa cemas yang berkepanjangan. Sekarang, bayangkan kamu sedang berdiri di depan sebuah gunung batu yang sangat besar, dan kamu diminta untuk memindahkannya sendirian. Apa yang akan kamu rasakan? Pasti rasa malas, lelah, dan putus asa sebelum kamu sempat menyentuh batu pertama. Hal yang sama terjadi ketika kamu mencoba mengubah hidupmu secara drastis dalam semalam. Kita seringkali terjebak membuat daftar resolusi yang terlalu muluk di hari pertama, bangun jam 5 pagi, olahraga 1 jam, membaca buku 1 bab, lalu bekerja tanpa henti selama 8 jam. Hasilnya, kamu hanya bertahan 1 atau 2 hari saja. Lalu setelah itu kamu menyerah karena otakmu merasa tersiksa dengan perubahan ekstrim tersebut. Kunci untuk melewati 10 hari pertama ini bukanlah dengan melakukan lompatan raksasa, melainkan dengan memotong gunung batu tersebut menjadi kerikil-kerikil kecil yang sangat mudah dipindahkan. Mari kita gunakan metode yang sangat sederhana namun luar biasa ampuh, yaitu aturan 5 menit. Aturan ini sangat mudah. Jika kamu malas melakukan sesuatu, katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya akan melakukannya selama 5 menit saja. Jika kamu malas membersihkan kamar yang berantakan, paksa dirimu untuk merapikannya selama 5 menit saja. Setelah itu kamu boleh berhenti dan kembali rebahan. Jika kamu malas belajar, buka bukumu dan bacalah selama 5 menit saja. Mengapa cara ini bekerja? Karena hambatan terbesar dalam melakukan suatu pekerjaan adalah memulai. Ketika langkah pertama yang sangat kecil ini berhasil kamu ambil setiap hari, kamu sebenarnya sedang mengelabui otakmu sendiri. Kamu sedang membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa memulai sesuatu itu tidak seseram dan selelah yang dibayangkan oleh pikiranmu yang cemas. Dengan memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang sangat mudah dieksekusi, kamu perlahan-lahan sedang meruntuhkan tembok kemalasan yang selama ini mengurungmu. Setelah berhasil melewati 10 hari pertama dengan langkah-langkah kecil, kamu mungkin akan menyadari satu hal, mengandalkan niat, motivasi, dan tekad saja sama sekali tidak cukup. Motivasi itu seperti cuaca, ia bisa sangat cerah dan membara di pagi hari, lalu tiba-tiba berubah mendung dan dingin di sore hari ketika kamu sudah kelelahan. Jika kamu hanya bekerja saat kamu merasa sedang termotivasi, maka kamu tidak akan pernah menyelesaikan apapun dalam hidup ini. Orang-orang yang sukses dan produktif bukanlah orang yang selalu memiliki motivasi setiap detik, melainkan orang yang tahu cara mengatur lingkungan sekitar mereka agar mereka tetap bisa bekerja bahkan saat mereka sedang sangat malas. Cara paling cerdas untuk mendisiplinkan diri adalah dengan melakukan desain lingkungan. Sadar atau tidak, lingkungan di sekitarmu mendikte perilakumu sehari-hari. Jika hal pertama yang kamu lihat saat duduk di meja kerja adalah ponsel yang menyala, maka secara otomatis tanganmu akan tergerak untuk meraihnya. Mulai hari ke-11 hingga hari ke-20 ini, tugasmu adalah mempersulit akses menuju gangguan, friction,
dan mempermudah akses menuju pekerjaan. Letakkan ponselmu di ruangan lain atau masukkan ke dalam laci sebelum kamu mulai bekerja. Sebaliknya, siapkan buku, laptop, atau peralatan kerjamu di atas meja sejak malam sebelumnya, sehingga ketika kamu bangun di pagi hari, tidak ada alasan atau hambatan lagi untuk langsung memulainya. Ketika kamu berhasil meminimalkan gangguan dari lingkungan sekitarmu, tubuhmu akan mulai bergerak secara otomatis tanpa perlu banyak protes dari pikiran. Kamu tidak perlu lagi bertarung melawan dirimu sendiri setiap kali ingin produktif karena lingkunganmu sudah dirancang untuk mendukung hal tersebut. Ingat, disiplin itu bukan tentang seberapa kuat kamu menahan godaan, melainkan tentang seberapa pintar kamu menjauhkan dirimu dari godaan tersebut. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, kamu sedang membangun sistem yang bekerja untukmu, bukan sistem yang justru membuatmu semakin malas dan terdistraksi setiap saat. Kini kita sampai pada fase terakhir dari perjalanan 30 hari ini, yaitu fase di mana kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan mulai mengkristal menjadi bagian dari dirimu. Di minggu-minggu pertama, melakukan hal-hal produktif mungkin terasa seperti sebuah beban, sebuah paksaan yang harus kamu lawan dengan energi ekstra. Namun, setelah melewati hari ke-21, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Tindakan-tindakan kecil tersebut perlahan terasa lebih alami, lebih ringan, dan mulai berjalan seperti autopilot. Kamu tidak lagi membutuhkan usaha yang sangat keras hanya untuk sekadar bangun pagi atau mulai bekerja, karena tubuh dan pikiranmu sudah terbiasa dengan ritme baru ini. Pada titik inilah terjadi pergeseran yang sangat penting dalam hidupmu, yaitu pergeseran identitas. Kamu tidak lagi memandang dirimu sebagai si pemalas yang sedang mencoba untuk produktif, melainkan kamu sudah resmi bertransformasi menjadi orang yang menghargai waktu dan bertanggung jawab atas hidupnya. Perbedaan tipis ini sangat krusial, karena ketika kamu mengubah caramu memandang dirimu sendiri, perilaku sehari-harimu akan mengikuti secara alami. Kamu akan merasa tidak nyaman jika membiarkan harimu berlalu begitu saja tanpa ada satupun hal bermanfaat yang diselesaikan. Rasa malas itu tentu sesekali masih akan datang mengetuk pintu pikiranmu, tetapi sekarang kamu sudah memiliki kendali penuh untuk tidak membiarkannya masuk dan merusak harimu. Akhirnya, kamu akan menyadari sebuah kebenaran besar yang selama ini tersembunyi. Kesuksesan sejati ternyata tidak pernah datang dari satu lompatan besar yang instan dan dramatis. Kesuksesan adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang benar yang terus kamu lakukan secara konsisten selama 30 hari ini. Hari demi hari yang kamu lalui dengan memilih untuk bergerak daripada rebahan, memilih untuk fokus daripada terdistraksi, telah menumpuk menjadi sebuah fondasi karakter yang sangat kuat. Melalui perjalanan 30 hari ini, kamu tidak hanya berhasil mengalahkan kemalasanmu, tetapi kamu juga telah melahirkan versi terbaik dari dirimu yang siap menyambut kesuksesan di masa depan.